Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sebuah kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan dalam rangka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi. Mengundang beliau untuk bisa menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam rangka untuk pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. S1 di Unja, S2 di Unpad, S3-nya di Unpad. Beliau diangkat jadi dosen tahun 1994, diangkat menjadi guru besar tahun 2016. Selain dari dosen, beliau aktif sebagai pembicara, saksi ahli maupun tim panelis debat. 2004, Ibu Profesor Dr. Elita Rahmi juga aktif di JPPR, Jaringan Pemilih. Ibu Profesor juga akan menyampaikan nanti tentang maklumat LAM Jambi dan menumbuhkan living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Nanti Ibu Prof yang menyampaikan secara rinci dan detail terkait dalam kegiatan sosialisasi. Kami mohon juga yang terhormat Ibu Profesor Dr. Elita Rahmi SHMH untuk menyampaikan beberapa hal, gagasan, ide maupun saran pendapat beliau terkait tentang kegiatan yang kita laksanakan ini. Kepada Ibu Prof, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya banggakan dan yang sangat saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Datuk Temenggung Putra Jaya Diningrat, yang populer dengan sebutan Datuk HBA kalau kami gitu. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, termasuk pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Kemudian yang saya banggakan Bawaslu Provinsi Jambi yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga komisioner dan seluruh staf Bawaslu Jambi semakin semangat untuk mencari bentuk bagaimana pengawasan partisipatif ini menjadi satu model. Bahkan menurut hemat saya, pengawasan partisipatif melalui Lembaga Adat Jambi ini akan menjadi khas Indonesia. Jadi kalau jalurnya formal dengan struktur pemerintahan yang ada itu sudah biasa, sudah diterapkan di seluruh dunia bahkan. Tapi kalau pengawasan partisipatif dengan menggunakan lembaga adat, ini akan menjadi model yang khas Indonesia yang saya yakin akan banyak menjadi kajian bagi negara lain untuk memberikan bentuk yang khas Indonesia. Jadi ini menarik, kita kasih tepuk tangan buat Bawaslu melibatkan lembaga adat, khususnya Lembaga Adat Melayu Jambi. Datuk-datuk, datik-datik sekalian, tema yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah maklumat Lembaga Adat Melayu Jambi dalam rangka menumbuhkan living law. Jadi datuk-datuk sekalian, baik itu kompositif maupun hukum yang hidup di tengah masyarakat belum tentu menjadi living law. Living law itu hukum yang ditaati, yang dipatuhi, yang dihormati, yang diindahkan oleh masyarakat, sehingga di dalam kehidupan masyarakat itu, hukum itu betul-betul mengayomi dan melindungi, bahkan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diingini baik dalam nilai maupun dalam norma. Jadi kalau kita membicarakan tentang living law ini, tentu kita akan melihat suasana kebatinan yang telah tumbuh
baik melalui kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat, mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten kota, bahkan di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Karena secara hukum, Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. di mana masyarakat berkumpul, di situ ada hukum. Jadi 1, 2, 3 orang berkumpul akan ada hukum. Hukum yang paling sederhana itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi dan dihormati oleh kelompok tersebut. Dan kita yakin dan percaya karena masyarakat kita ini kaya dengan kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang dibentuk maupun yang terbentuk oleh masyarakat itu sendiri, maka akan ada di sana kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, yang kalau kita lihat di dalam Lembaga Adat Melayu Jambi sudah menjadi satu maklumat yang telah ditetapkan secara tertulis bahkan. Jadi setelah saya baca maklumat dari Lembaga Adat Melayu Jambi ini yang lengkap dengan sanksi-sanksi yang dibuat dan disepakati, Bawaslu ada baiknya maklumat ini ditempelkan di tempat-tempat yang strategis, bahkan di TPS-TPS yang ada, bahkan bila perlu diadakan lomba kepada masyarakat kita, khususnya generasi muda, agar maklumat ini menjadi suatu pemahaman yang utuh. Jadi yang kita khawatirkan juga barangkali adalah pemilih pemula. Jadi pemilih pemula ini sangat rentan terhadap berbagai macam pemikiran dan masukan-masukan pihak-pihak lain, khususnya yang tidak bertanggung jawab. Jadi barangkali pengurus Bawaslu ada titik-titik krusial kita yang harus kita perhatikan di dalam hal ini, yaitu masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Kelompok rentan ini saya artikan termasuk pemilih pemula. Jadi pemilih pemula ini di dalam pelaksanaan pemilu ini adalah kelompok rentan. Kemudian orang miskin, sebab biasanya kalau nak dikasih duit itu orang miskin. Orang lakayo biasanya lain lagi bentuk pemberian uangnya. Yang masih bisa dibayar satu suara itu umpamanya 100.000, itu isu yang berkembang, atau 200.000. Nah ini kan kelompok-kelompok miskin ini yang biasanya dilakukan melalui konon katanya ketua RT, konon, tapi saya nggak tahu juga, barangkali Bawaslu perlu melakukan riset apakah betul ketua RT terlibat, ketua RW, kemudian kelompok-kelompok masyarakat tertentu dengan bentuk dan modus-modus yang sangat variatif sekali. Bahkan kadangkala kita tidak tahu itu tuh termasuk sogok menyogok atau pemberian. Nah itu kadangkala yang menjadikan warna pemilu kita ini agak sedikit hangat di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu bentuk-bentuk sanksi penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi, ya tadi menurut Datuk kita, Datuk ABA, bahwasanya Lembaga Adat Melayu Jambi ini sampai kepada strukturnya ke desa-desa. Jadi ada baiknya juga tuh kita membentuk semacam perdes, peraturan desa, tentang bagaimana desa ini bisa menegakkan sanksi-sanksi adat itu apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran adat istiadat. Karena menurut hemat saya, datuk-datuk sekalian, datik-datik sekalian, politik uang ini sudah menjadi bencana sosial, boleh saya menyebutkannya seperti itu. Karena dia terulang, ya, sehingga bentuknya sudah merupakan bencana sosial. Barangkali bentuk penyelesaian melalui lembaga adat ini juga harus menjadi penting kita kaji ke depan. Jadi dia bukan hanya sebuah pelanggaran biasa, tapi sudah menjadi bencana sosial. Bencana sosial, baik bagi masyarakat, bagi mereka yang bertarung di pemilu dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia sudah menjadi bencana sosial, tentu penyelesaiannya yang paling tepat untuk Indonesia adalah lembaga adat itu sendiri.
Karena kalau pakai hukum formal sampai kapanpun tidak akan selesai. Karena hukum formal itu menggunakan aspek hukum perdata dan pidana, dan itu tidak menyelesaikan sengketa, bahkan sebaliknya menimbulkan masalah lain. Tapi kalau yang menyelesaikannya lembaga adat, maka saya yakin dan percaya masyarakat desa akan mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut. Jadi saya harapkan sekali lagi maklumat lembaga adat Melayu Jambi yang lengkap dengan sanksi-sanksinya tersebut perlu ditempelkan di tempat-tempat yang strategis, dan bentuk penyelesaiannya kalau masih ada waktu barangkali melalui lembaga adat Melayu Jambi di setiap desa juga dibentuk perdes tentang masyarakat desa yang lengkap mengatur tentang bagaimana sanksi dan penyelesaian sengketanya. Siapa nenek mama yang akan dilibatkan, siapa cerdik banda yang mewakilinya, siapa tokoh masyarakat yang terlibat di dalam desa tersebut, dan bagaimana bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tersebut, sehingga bersama-sama kepala desa membuat perdes tersebut. Mungkin itu adalah bentuk jalur yang paling tepat untuk mengatasi persoalan ini. Mungkin bisa bekerjasama dengan Bawaslu terkait dengan perdes masyarakat adat ini, dan saya yakin dan percaya di desa tersebut sangat membutuhkan. Jadi bukan hanya karena pemilu aja, tapi mereka pun membutuhkan sanksi yang paling ringan, ya, sampai dengan sanksi yang paling berat yang bisa diterapkan secara manusiawi kepada masyarakat di sekitar itu. Jadi bentuk-bentuk sanksi yang paling sederhana seperti teguran. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Oleh karena itu dengan lembaga adat inilah kita kembali berpulang agar bentuk kelembagaan-lembaga adat ini menjadi garda terdepan di dalam penyelesaian sengketa-sengketa termasuk sengketa pemilu, sehingga kita tidak berpanjang-panjang waktu, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Maka sebaiknya dibentuk kembali penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang itu berada pada lembaga-lembaga adat. Saya rasa itu barangkali bentuk solusi yang harus kita tanamkan ke depan. Semoga bentuk kelembagaan melalui lembaga adat Melayu ini menjadi model yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.